Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran pembaharuan pembelajaran kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan kelima. Nah, pada pertemuan kelima kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis budaya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis budaya dan yang kedua membuat rancangan pembelajaran berbasis budaya. Oke, kita mulai pada materi selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran berbasis budaya. Nah, pembelajaran berbasis budaya, sebelum kita membahas apa itu pembelajaran berbasis budaya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian budaya. Nah, budaya itu adalah pola untuk perilaku manusia dan produk yang dihasilkan membawa pola pikir, pola lisan, pola aksi, ataupun artefak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, jadi budaya itu harus diwariskan, ya. Ada kata kuncinya yaitu adanya pewarisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai budaya. Nah, selanjutnya apa itu pembelajaran berbasis budaya? Nah, pembelajaran berbasis budaya itu merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi budaya tadi itu diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya kita masuk pada pembagian pembelajaran berbasis budaya. Nah, ada beberapa macam pembagian pembelajaran berbasis budaya, yaitu yang pertama, belajar tentang budaya menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Jadi budaya ditempatkan sebagai bidang ilmu. Nah, kemudian belajar dengan budaya, dan yang ketiga belajar melalui budaya. Nah, sebelum kita bahas satu persatu mengenai pembagian pembelajaran budaya, ada yang perlu saya tekankan di sini adanya proses pembudayaan. Nah, proses pembudayaan itu terjadi dalam bentuk pewarisan tradisi budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya dan diadopsi tradisi budaya itu oleh orang yang belum mengetahui budaya tersebut sebelumnya. Nah, pewarisan tradisi budaya itu dikenal dengan proses yang namanya enculturation atau proses enkulturasi. Ya, ada namanya di sini adopsi pewarisan budaya dulu ya. Pewarisan budaya. Yaitu dikenal dengan ada dua istilah, ada yang namanya enkulturasi, ada lagi yang namanya akulturasi. Nah, itu. Ya, enkulturasi itu kita katakan sebagai proses pewarisan tradisi budaya. Ya, ini proses pewarisan tradisi budaya. Sedangkan akulturasi itu kita kenal sebagai adopsi tradisi budaya. Sebagai adopsi tradisi budaya. Nah, proses pembudayaan enkulturasi ini, enkulturasi itu biasanya terjadi secara informal dalam suatu keluarga. Ya, itu terjadi secara informal. Sementara itu yang namanya akulturasi yaitu adalah adopsi budaya. Ya, adopsi budaya itu cenderung terjadi secara formal. Nah, di dalam proses enkulturasi yaitu biasanya dilakukan oleh orang tua di dalam keluarga ataupun orang yang dianggap senior terhadap anak-anak. Nah, di sini contohnya misalnya adalah tata krama, ya, di enkulturasi ini adanya adat istiadat, yaitu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai proses enkulturasi. Nah, biasanya terjadi secara informal. Nah, misalnya di dalam proses enkulturasi, kita kalau misalnya mau pergi ke sekolah, nah itu kan
salam dulu kepada orang tua, berpamitan, atau ketika makan ya, ketika makan duduk bersama tidak boleh berbicara menggunakan tangan kanan, nah seperti itu, atau mendahulukan orang tua dulu yang makan baru anaknya gitu. Nah itu merupakan proses enkulturasi yang terjadi secara informal di dalam keluarga. Jadi adanya pewarisan tradisi budaya yang diturunkan oleh orang tua ataupun orang yang dianggap lebih senior ya terhadap anak-anak atau terhadap orang yang lebih muda. Jadi lebih cenderung kepada seperti tata krama ataupun adat istiadat ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk akulturasi, nah itu kan terjadinya secara formal. Nah ini akulturasi itu melalui proses pendidikan. Jadi seseorang yang tidak tahu itu akan diberitahu sehingga disadarkan akan keberadaan suatu budaya. Nah misalnya seseorang yang pindah ya dari satu tempat ke tempat yang baru. Nah, kemudian dia mempelajari bahasa atau kebiasaan dari masyarakat di tempat yang baru. Nah, lalu orang itu kan akan menggunakan bahasa dan budaya ataupun melakukan kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang berada di tempatnya yang baru tadi. Nah, itu kita katakan sebagai yang namanya proses akulturasi, di mana melalui istilahnya itu terjadi secara formal. Ya kalau misalnya seperti di sekolah misalnya kan, kalau di sekolah kita contohnya itu sopan santun dengan sesama teman, berdiskusi, atau sopan santun kepada guru, tata tertib sekolah. Nah itu merupakan contoh dari akulturasi budaya. Nah kalau di dalam kehidupannya itu ya berarti tadi belajarnya suatu kita mempelajari bahasa, misalnya orang yang dari Jawa pindah ke Sumatera misalnya, ke Sumatera Barat, dan nanti dia mempelajari budaya Minang seperti bahasanya dan istiadatnya. Nah itu dapat dikatakan sebagai akulturasi atau adopsi tradisi budaya. Jadi tidak diwariskan tapi melalui adopsi. Nah itu mengenai pembudayaan. Jadi pewarisan budaya itu dapat melalui dua cara, yaitu ada dua proses, yaitu ada namanya pembudayaan ya. Pembudayaan itu ada dua proses, yaitu ada secara enkulturasi dan secara akulturasi. Nah, sekarang bagaimana tadi pembagian pembelajaran berbasis budaya itu ada 3. Yang pertama adalah belajar tentang budaya, di mana budaya tadi itu ditempatkan sebagai bidang ilmu. Nah, jadi budaya tadi ditempatkan sebagai bidang ilmu. Nah, di sini ya misalnya kalau di dalam budaya yang ditempatkan sebagai bidang ilmu, kita sudah tahu di sekolah-sekolah itu adanya belajar seni budaya atau pelajaran kesenian atau kerajinan tangan, adanya seni sastra ya, melukis. Nah itu istilahnya di sini budaya itu dipelajari dalam satu mata pelajaran khusus tentang budaya ya. Jadi adanya di sini sebagai bidang ilmu itu berarti budaya itu dipelajari sebagai mata pelajaran khusus. Nah kan di sekolah kan ada pelajaran seni budaya ya. Nah itulah yang dikatakan sebagai belajar tentang budaya, di mana budaya ditempatkan sebagai bidang ilmu. Nah kalau misalnya kayak di Riau itu kan kadang kita ada, dulu saya waktu sekolah itu ada belajar tentang Arab Melayu. Nah itu kan istilahnya budaya ditempatkan sebagai bidang ilmu, dipelajari dalam mata pelajaran khusus, yaitu Arab Melayu. Nah itu dia, belajar tentang budaya atau menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Nah yang selanjutnya itu ada mengenai belajar dengan budaya. Nah, apa itu belajar dengan budaya? Nah, jadi belajar dengan budaya yaitu meliputi pemanfaatan beragam bentuk dari budaya itu sendiri. Nah, jadi kita itu budaya itu dijadikan sebagai sumber belajar. Ya, budaya dijadikan sebagai sumber belajar. Misalnya kalau di dalam kita mengajarkan matematika misalnya untuk anak SD misalnya ya, itu menggunakan istilahnya itu garis bilangan.
Nah, di dalam garis bilangan kita menggunakan misalnya wayang. Wayang sebagai objeknya di mana nanti ketika misalnya 2 ditambah 3. Nah, jadi wayangnya yang maju ataupun mundur. Nah, di sana berarti budaya tadi itu dijadikan sebagai sumber ataupun bagian dari kita jadikan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, kemudian dalam pelajaran fisika misalnya, kita mengajarkan misalnya konsep bunyi ataupun gelombang bunyi dengan menggunakan gong. Nah, gong itu kan merupakan budaya ya. Nah, misalnya alat musik dari, kalau gong itu saya nggak tahu juga persisnya, kayaknya dari Jawa ya. Kalau di Riau ada juga, tapi namanya kan talempong, beda-beda nama ya. Nah, itu dijadikan sebagai sumber ya untuk mempelajari, digunakan untuk mempelajari yang namanya bunyi ataupun gelombang. Nah, jadi misalnya ada gong kecil, ada gong besar, ada gong sedang. Nah, itu dibunyikan. Teng itu kan ketika diketuk itu kan dipukul ya. Itu kan bunyinya beda-beda. Nah, jadi kita akan mempelajari yang namanya baik itu yang namanya intensitas ataupun kekuatan bunyinya seperti apa ketika kita memukul gong besar, kemudian kita memukul gong sedang ataupun kita memukul gong kecil. Nah, seperti itu. Jadi belajar dengan budaya itu dikatakan budaya dijadikan sebagai sumber belajarnya. Nah, kalau di dalam kimia itu sendiri, misalnya kalau di di Riau itu kan kita sering menggunakan namanya pantun, ataupun kita ada istilahnya itu selain pantun syair. Nah, bisa jadi nanti kita membuat menghafal sistem periodik unsur tadi dengan menggunakan pantun ataupun dengan menggunakan syair. Artinya di sini, nah kita belajar itu menggunakan budaya. Karena biasa bersenandung, jadi senandung tadi itu digunakan untuk mempelajari sistem periodik unsur. Nah, seperti itu ya. Itu contohnya. Bisa juga contoh lain misalnya kalau untuk budaya ini bisa juga kita contohkan misalnya kalau di Jawa itu suka nembang ya, sinden. Nah, jadi nanti mempelajari sistem periodik unsur dengan menyinden misalnya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada belajar melalui budaya. Nah, belajar melalui budaya itu merupakan salah satu bentuk dari multiple representation of learning assessment, atau bentuk penilaian pemahaman dalam berbagai macam bentuk. Nah, misalnya di sini siswa itu kalau kita belajar itu kita nggak perlu ngasih tes untuk menjelaskan tentang sesuatu, tetapi lewat interpretasi apakah dengan membuat poster, lukisan, lagu ataupun puisi. Seperti itu. Nah, contoh misalnya dalam mempelajari proses fotosintesis. Nah, ini mohon maaf ya, ini tadi contoh yang tadi itu merupakan belajar melalui budaya. Ini jadi terbalik. Di sini ya, tadi contoh nyinden ataupun pantun itu merupakan belajar melalui budaya, di mana kita mempelajari sistem periodik unsur itu lewat nyinden ataupun lewat pantun ataupun lewat yang namanya syair, seperti itu ya. Jadi yang contoh yang saya sebutkan tadi itu terbalik. Kalau belajar dengan budaya itu ya tadi itu. Misalnya mempelajari amplitudo dengan menggunakan ataupun intensitas bunyi pada pelajaran fisika itu dengan menggunakan gong, seperti itu ya. Nah, kalau belajar melalui budaya, nah di sini siswa tadi itu kalau misalnya kita ingin meminta siswa itu menjelaskan tentang proses fotosintesis misalnya. Nah, jadi kita nggak perlu memberikan tes ataupun soal, tetapi kita meminta siswa tadi membuat produk budaya. Produk budaya misalnya menjelaskan proses fotosintesis dengan nyinden atau nembang kayak gitu. Membuat lagu tetapi isinya di dalamnya adalah proses fotosintesis. Seperti itu. Nah,
Kemudian kita mempelajari sistem periodik unsur dengan menggunakan syair misalnya atau gurindam dan segala macam. Seperti itu ya. Nah, itu dia. Ini untuk belajar melalui budaya. Nah, kalau misalnya tadi belajar dengan budaya, next kita flashback lagi ya. Kalau belajar tentang budaya, di mana menempatkan budaya sebagai bidang ilmu, itu budaya tadi dipelajari di sekolah itu melalui pelajaran khusus, mata pelajaran khusus. Nah, contohnya kalau di Riau berarti adanya mata pelajaran Arab Melayu untuk mempelajari tentang, kan kalau di Riau adanya Arab Melayu. Nah, jadi khusus mata pelajarannya adanya pelajaran seni budaya, misalnya seperti itu. Kemudian kalau belajar dengan budaya, di mana budaya tadi dijadikan sumber belajar. Nah, kalau di kimia misalnya kan kalau Riau itu kan salah satunya penghasilnya itu adalah minyak ya, minyak bumi. Nah, minyak bumi tadi itu digunakan sebagai sumber belajar di mana kita mempelajari hidrokarbon. Seperti itu. Itu belajar dengan budaya, di mana budaya dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi minyak bumi di Riau kan merupakan salah satu penghasil minyak terbesar. Nah, jadi melalui yang tadi itu, nah bagaimana proses pengolahan minyak dari minyak mentah menjadi premium dan segala macam ya. Nah, itu terbentuknya malam, adanya parafin dan segala macam. Nah, itu juga kita bisa istilah itu mempelajari itu melalui budaya tadi, atau budaya tadi tidak harus budaya tadi juga bisa melalui saya lupa ini, produk yang dihasilkan dari daerah itu sendiri, berbasis lokal, saya lupa ya. Jadi produk yang dihasilkan ataupun sumber daya alam asli dari daerah itu sendiri itu juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar, nggak harus lewat budaya maksudnya itu budaya produk lokal ya. Jadi nggak harus dalam bentuk budaya kegiatan musik apa segala macam, nggak juga. Nah, itu ya pembelajaran berbasis budaya. Nah, kemudian ada lagi nenas. Nah, di dalam nenas itu misalnya ada mengandung enzim dan segala macam. Nah, itu kan merupakan proses belajar di mana tadi budaya dijadikan sebagai sumber belajar. Ya, itu. Kemudian belajar melalui budaya, di mana budaya tadi itu diintegrasikan untuk mempelajari istilahnya itu untuk mempermudah mempelajari materi pembelajaran tadi. Misalnya seperti menghafalkan sistem periodik unsur dengan nembang, nyinden, ataupun dengan pantun ataupun puisi. Ya, jadi produk muatan lokal maksud saya itu juga merupakan budaya. Oke, bagian dari suatu budaya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai landasan teori pembelajaran berbasis budaya. Nah, teori berbasis budaya itu berlandaskan kepada teori konstruktivisme. Ya, jadi teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vygotsky, ya, itu yang namanya Social and Emancipatory Constructivism, itu menyimpulkan bahwa siswa itu mengkonstruksi pengetahuan atau menciptakan makna sebagai hasil dari pemikiran dan berinteraksi dalam suatu konteks sosial. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini ya dalam teorinya itu Vygotsky itu sendiri ya menyatakan bahwa proses belajar tidak dapat dipisahkan dari yang namanya aksi ataupun aktivitas dan interaksi. Nah, karena persepsi dan aktivitas itu berjalan seiring dengan yang namanya dialog. Nah, jadi belajar itu merupakan proses penciptaan makna sebagai hasil dari pemikiran individu melalui proses interaksi ya di dalam konteks sosial. Nah, itulah yang dikatakan oleh Vygotsky. Di mana penciptaan makna tadi itu dapat terjadi pada dua jenjang. Jadi di sini adalah proses belajar itu ya merupakan proses penciptaan makna. Di mana proses penciptaan makna itu ya, itu ada dua jenjang. Yang pertama itu adalah jenjang pemahaman mendalam namanya, pemahaman
pemahaman mendalam. Pemahaman mendalam yang disebut sebagai inner understanding. Dan yang kedua ada yang namanya pemahaman terpadu. Nah, jadi ada 2 jenjang ya, pemahaman terpadu. Pemahaman terpadu atau kita sebut juga sebagai integrated understanding. Nah, itu dia. Nah, di sini kita katakan bahwa pemahaman mendalam itu merupakan hasil belajar siswa itu berdasarkan informasi yang diterimanya melalui proses belajar dan disimpan di dalam ingatannya, gitu ya. Jadi pemahaman mendalam itu ya berasal dari hasil belajar siswa ya berdasarkan informasi yang diterimanya melalui proses belajar yang disimpan di dalam ingatannya. Oke, silakan dicatat ya. Nah, penemuan kembali terhadap pemahaman yang sudah tersimpan tadi yang mungkin relatif minimal itu akan ditemukan kembali untuk kebutuhan pada saat ujian ataupun tes. Ya. Nah, itu adalah dikatakan sebagai pemahaman mendalam. Jadi, pemahaman tadi disimpan di dalam ingatan. Nah, jadi nanti sewaktu-waktu ketika ada tes ya, itu akan dikeluarkan kembali. Nah, jadi ditemukan kembali di dalam otaknya tadi, informasi tadi. Untuk kebutuhan ya, misalnya ada ujian ataupun tes ya. Nah, itu dia. Nah, sementara itu kalau pemahaman terpadu itu proses penciptaan makna yang menunjukkan di sini kemampuan siswa untuk menciptakan hubungan bermakna antara berbagai macam ide ataupun konsep di dalam bidang ilmu dan pengalaman. Serta di sini adanya konteks pribadi dengan konsep ataupun prinsip ilmiah di dalam bidang ilmu. Nah, jadi kalau pemahaman terpadu itu lebih kepada pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan masalah ya dalam berbagai konteks dan situasi. Nah, pemahaman terpadu itu akan membuat siswa tadi mampu bertindak secara mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Yang sudah tentu dalam konteks komunitas budaya. Dan di sini juga akan mendorong siswa untuk kreatif, menemukan informasi ataupun berbagai gagasan ya berdasarkan konsep ataupun prinsip ilmiah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau pemahaman terpadu itu dia lebih kepada istilahnya itu menemukan berbagai macam beragam ide, kemudian menciptakan hubungan makna antara satu ide tadi dengan konsep pada satu bidang ilmu tertentu. Seperti yang tadi kita belajar mengenai yang namanya dari sebuah nenas. Karena kan kalau di Riau ini salah satunya itu kan ada penghasil nenas ya. Nah, dari nenas tadi kita belajar ya mengenai ada yang namanya enzim, ada yang namanya vitamin, seperti itu. Jadi istilahnya itu dari sebuah nenas tadi kita bisa istilahnya itu memunculkan berbagai macam ide ya. Siswa tadi itu akan diminta untuk memunculkan beragam ide ataupun konsep dan mengaitkan antara konsep yang satu dengan yang lainnya itu ataupun di dalam suatu bidang ilmu tertentu yaitu kimia misalnya. Nah, contohnya misalnya dalam pengeboran minyak bumi. Nah, di sana kan ada beberapa prinsip. Nah, itu berarti ada mengkaitkan antara kimia dan juga geologi misalnya seperti itu. Nah, itu lebih kepada pemahaman terpadu atau integrated understanding. Nah, inilah yang merupakan landasan teori dari pembelajaran berbasis budaya yaitu teori konstruktivisme. Di mana di dalam teori konstruktivisme itu terjadinya proses belajar itu ya merupakan proses penciptaan makna ya sebagai hasil dari pemikiran individu melalui interaksinya di dalam sosial. Oke. Nah, di mana penciptaan makna itu ada 2 tingkatan, yaitu yang pertama adalah
pemahaman mendalam atau inner understanding, dan yang kedua adalah pemahaman terpadu. Kalau pemahaman mendalam itu lebih kepada pemahaman ya yang diperoleh dari hasil belajar siswa berdasarkan informasi yang diterimanya melalui proses pembelajaran. Nah, nanti informasi tadi disimpan di dalam otaknya atau di dalam ingatannya. Nah, yang sewaktu-waktu itu akan di-recall kembali pada situasi terbarunya. Nah, kalau dalam pemahaman mendalam ini itu cenderung sangat kecil ya kemungkinannya untuk merecall kembali, karena kalau lupa ya berarti suka lupa, ya berarti nggak bisa dimunculkan kembali, tidak bisa di-recall kembali kalau di dalam ingatannya itu istilahnya itu tidak kuat, tidak mendalam seperti itu ya. Nah, kemudian ada pemahaman terpadu, di mana di pemahaman terpadu itu mencoba menciptakan makna ya, di mana di sini menciptakan makna itu berdasarkan ide ataupun konsep dari satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi artinya kita itu mencoba untuk membuat hubungan bermakna antara satu konsep dengan konsep yang lainnya di dalam suatu bidang ilmu. Nah, itu ya. Selanjutnya kita masuk pada fokus pembelajaran berbasis budaya. Nah, itu ada proses pembelajaran berbasis budaya itu berfokus kepada yang namanya ada proses belajar, kemudian berfokus kepada kurikulum, kemudian berfokus juga kepada guru serta siswa. Kita bahas satu persatu. Di dalam fokus untuk proses pembelajaran berbasis budaya ini, untuk di proses belajar ya, itu berfokusnya yaitu menjadi suatu strategi. Jadi pembelajaran berbasis budaya itu menjadi suatu strategi atau cara di mana siswa tadi harus dapat melihat keterkaitan antara konsep ataupun prinsip di dalam bidang ilmunya dengan budaya. Nah, ataupun konteks baru dalam komunitas budayanya. Kemudian yang kedua itu fokus proses belajar itu di mana strategi ya pembelajaran berbasis budaya itu harus menekankan kepada siswa agar dia dapat memperoleh pemahaman terpadu tentang bidang ilmu dan budaya sebagai landasan berpikir kritis. Kemudian harus dapat juga siswa tadi berpartisipasi aktif, senang ataupun bangga belajar bidang ilmu dalam pembelajaran berbasis budaya. Nah, juga menciptakan makna ya yang keempat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman awal siswa. Kemudian memperoleh pemahaman bahwa ada kaidah keilmuan dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks budayanya. Dan yang keenam memperoleh pengalaman yang terintegrasi dan keterampilan ilmiah dalam mempersepsikan hal di sekelilingnya termasuk budaya. Nah, inilah fokus. Jadi fokus proses belajar ya dari pembelajaran berbasis budaya itu lebih kepada strategi. Nah, di mana siswa itu ditekankan untuk dapat memperoleh hal-hal yang 6 ini tadi. Oke. Selanjutnya fokusnya yaitu dari kurikulum. Nah, kita tahu bahwa tadi kan pembelajaran berbasis budaya itu berlandaskan kepada teori konstruktivisme. Nah, itu yang di mana ya konstruktivisme itu dirancang untuk berfokus kepada materi. Nah, materi yang bersifat makro dan umum, bukan merupakan bagian yang kecil-kecil atau spesifik. Nah, jadi dengan kita merancang pembelajaran tadi yang bersifat umum dan makro, kita akan dapat melihat secara holistik tentang topik tertentu. Jadi tidak parsial ataupun tidak terkotak-kotak atau fragmented ya. Nah, itu dia. Jadi dengan fokus kurikulumnya itu lebih kepada topik ataupun konsep yang bersifat umum ataupun makro. Nah, dengan berfokus pada topik ataupun konsep yang bersifat umum ataupun makro, maka guru sebenarnya tidak akan merasa dikejar-kejar beban kurikulum ya. Karena kan selama ini guru itu suka dikejar-kejar sama kurikulum. Sehingga istilahnya kebermaknaan suatu pembelajaran itu tidak dapat dilaksanakan.
karena dikejar-kejar oleh kurikulum. Nah, jadi fokus kurikulum untuk pembelajaran berbasis budaya itu dia lebih kepada umum dan makro, sehingga guru itu bisa memberikan gambaran secara umum. Ya, jadi tidak lebih kepada istilahnya itu pembelajaran yang berfokus pada hal-hal yang kecil-kecil ataupun spesifik. Nah, jadi nanti kalau untuk yang setiap potongan kecil-kecilnya itu, yang lebih fokusnya, siswa itu bisa belajar secara mandiri dari buku teks atau sumber informasi lain. Nah, jadi pembelajaran berbasis budaya itu di dalam kurikulum, ya, dalam kurikulum itu dirancang, ya, di dalam kurikulum dirancang untuk, saya buat di sini singkatan ya, pembelajaran berbasis budaya itu PBB aja ya. Dalam kurikulum dirancang itu untuk yang pertama memungkinkan siswa untuk belajar dengan tenang. Nah, di mana guru itu memandu proses pembelajaran tanpa dikejar-kejar oleh target yang namanya pokok bahasan. Ya. Nah, tapi juga tidak boleh menyimpang dari pengetahuan ataupun keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa di dalam kurikulum. Nah, jadi di sini memungkinkan siswa ya untuk belajar dengan tenang, dan guru memandu proses pembelajaran tanpa dikejar-kejar oleh target pokok bahasan. Nah, di sini tetap ya, istilahnya itu walaupun kita itu lebih membahas tentang yang bersifat umum ataupun makro, nah nanti yang sifatnya lebih khusus itu dipelajari sendiri oleh siswa dengan arahan oleh guru, tapi guru juga tidak boleh menyimpang ya, memberikan materi tadi itu harus sesuai juga dengan pengetahuan ataupun keterampilan yang harus dikuasai siswa berdasarkan kurikulum. Nah, itu dia. Nah, yang kedua itu kurikulum tadi di dalam pembelajaran berbasis budaya itu dirancang agar dapat menggambarkan keterkaitan antar konsep. Ya, tadi sudah saya jelaskan, menggambarkan keterkaitan antar konsep dalam suatu bidang ilmu. Nah, dengan bidang ilmu lainnya. Nah, ya itu ya. Selanjutnya yang ketiga, ya, kurikulum tadi di dalam proses pembelajaran berbasis budaya itu dirancang agar membantu siswa menunjukkan atau mengekspresikan ya, keterkaitan bidang ilmu yang dipelajarinya dengan budaya komunitasnya dan dengan bidang ilmu lainnya. Nah, ini ya. Ini adalah pembelajaran berbasis budaya dalam kurikulum dirancang untuk membantu siswa dapat menunjukkan atau mengekspresikan keterkaitan bidang ilmu yang dipelajarinya dengan budaya komunitasnya. Nah, jadi ada keterkaitannya seperti saya tadi. Misalnya di Tembilahan itu kan penghasil kopra ya, kelapa. Nah, bagaimana proses pengolahan kelapa tadi menjadi minyak kelapa? Nah, itu kan ada proses kimia di dalamnya. Itu mencoba menunjukkan atau mengekspresikan keterkaitan antara budayanya tadi itu dengan suatu bidang ilmu, yaitu bidang ilmu kimia. Nah, kalau kita kan karena mempelajari tentang pembaruan pembelajaran kimia, tentu lebih berfokus kepada kimianya. Nah, kenapa kopra itu harus dijemur dulu sebelum diolah? Nah, di sana terjadinya proses apa? Adanya proses yang namanya penguapan. Nah, kenapa harus seperti ini? Harus berapa persen kadar airnya? Nah, itu juga
Di dalam situ kita sudah banyak loh proses pembelajaran kimia di dalamnya. Nah, jadi berdasarkan budaya apa? Budaya di Tembilahan itu adanya proses pengolahan kelapa, ya di mana kopra tadi itu harus dijemur dulu sebelum diproses menjadi minyak, seperti itu. Ya, nah, itu adalah fokus kurikulum. Selanjutnya ada fokus yang berikutnya adalah fokus guru. Di mana kita tahu bahwa di dalam pembelajaran berbasis budaya, ya, guru itu perannya menjadi berubah. Berubah itu maksudnya dia bukan lagi sebagai satu-satunya pemberi informasi atau yang mendominasi kegiatan pembelajaran, tetapi menjadi istilahnya itu perancang atau pemandu proses pembelajaran. Di mana nanti dia itu memandu supaya siswa tadi itu bisa istilahnya itu menciptakan, memandu siswa dalam proses penciptaan makna dari sesuatu hal dengan keterkaitannya dengan bidang ilmu yang lain. Nah, di sini guru itu berfokus untuk yang pertama menjadi pemandu siswa dan negosiator yang handal gitu. Kemudian guru tidak boleh menjadi otoriter. Nah, ya, artinya apa di sini? Jadi guru itu bukanlah satu-satunya sumber pemberi informasi. Nah, jadi bisa jadi nanti di dalam proses pembelajaran berbasis budaya itu siswa itu menemukan sumber informasi itu bisa dari orang yang ahli, misalnya ke masyarakatnya atau mungkin ke perusahaan pengolah kopranya gitu. Kenapa harus dijemur kopra tadi? Kenapa harus kadar airnya harus berapa persen? Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kualitas kopra yang bagus untuk menghasilkan minyak goreng seperti itu. Nah, itu istilahnya guru tidak menjadi satu-satunya sumber informasi bagi siswa, bisa juga yang mengetahui tentang budaya tadi itu menjadi sumber informasi ataupun sumber belajar bagi siswa. Kemudian yang ketiga, merancang proses pembelajaran yang aktif dan kreatif. Nah, jadi guru tadi harus istilahnya itu nggak hanya berceramah saja ya. Jadi guru ceramah, siswa mendengarkan. Nah, itu istilahnya bukan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Nah, tadi bisa kita menggunakan proses pembelajaran itu bisa menggunakan yang namanya project based learning, mode pembelajarannya, atau problem solving, seperti itu, pembelajaran berbasis masalah, problem based learning misalnya. Jadi nanti saudara sebagai seorang guru, misalnya pernahkah saudara, misalnya ya, kita memberikan suatu masalah, problem based learning. Pernahkah saudara, Tembilahan merupakan salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Nah, kelapa itu terdiri dari ya misalnya ada sabut kelapa, ada batoknya, ada daging buahnya. Daging buah itu biasanya digunakan untuk menghasilkan minyak goreng. Nah, dalam pengolahan minyak goreng, nah ada konsep-konsep kimia yang terjadi. Nah, coba saudara cari tahu. Nah, jadi nanti istilahnya itu ada proses kita memberikan masalah kepada siswa dan siswa itu diminta untuk mencari jawaban atas masalah yang sudah kita berikan. Nah, baik itu dia dengan mencari informasinya melalui sumber buku ataupun internet ataupun dengan mewawancara kepada orang yang lebih mengetahui tentang hal itu. Nah, ya. Ini juga merancang strategi yang kreatif. Selanjutnya, memanfaatkan keunikan pengetahuan dan pengalaman awal siswa dalam proses pembelajaran bidang ilmu. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya, karena kan siswa kita itu belum tentu berasal dari daerah yang sama. Nah, jadi kita harus tahu dulu pengetahuan dan ataupun pengalaman awal siswa tadi. Oh, jangan-jangan dia nggak tahu tuh tentang kopra itu apa sih gitu. Nah, mungkin karena dia biasa tinggalnya tidak di daerah penghasil kelapa atau bagaimana gitu kan. Kan kita harus tahu karena siswa tadi itu tidak seluruhnya siswa itu memiliki pengetahuan awal ataupun pengalaman awal yang sama. Jadi kita harus mencoba mencari tahu dulu dan kita ambillah keunikan secara universal seperti apa ini pengetahuan awalnya. Nah, dari situlah kita berangkat untuk merancang suatu proses pembelajaran. Oke. Nah, itu dia. Selanjutnya fokus ke siswa. Nah, siswa itu sebagai subjek ya yang menciptakan makna dan bahkan kontributor terhadap perkembangan pengetahuan dan keterampilan di dalam bidang ilmu. Nah, di sini siswa bukannya pasif menerima pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan oleh guru, tetapi
dia merupakan subjek yang menciptakan makna ataupun kontributor terhadap perkembangan pengetahuan ataupun keterampilan di dalam bidang ilmu. Nah, di sini ya, siswa tadi itu yang memiliki pengetahuan awal yang unik, dia itu akan memiliki kemampuan ataupun keinginan untuk belajar menjadi kreatif berdasarkan budaya yang dia miliki, seperti itu. Nah, jadi misalnya tadi kalau saya berbicara tentang kelapa di tembilahan. Nah, tentu yang akan menjadi antusias untuk belajar itu adalah orang yang dari tembilahan misalnya, atau daerah-daerah pantai penghasil kelapa yang banyak misalnya, seperti itu. Nah, jadi dia itulah merupakan istilahnya itu sebagai kontributor terhadap perkembangan pengetahuan ataupun keterampilan di dalam bidang ilmu yang akan fokus dari bidang ilmu yang akan dipelajari, seperti itu. Nah, jadi pembelajaran berbasis budaya itu menempatkan siswa pada posisi strategis di dalam proses pembelajaran. Nah, dan guru itu sebagai perancang ataupun pelaksana pembelajaran yang handal dan kreatif. Ya, jadi pembelajaran berbasis budaya, ya, itu kita tahu bahwa berdasarkan pada konstruktivisme, di mana proses perubahan di dalam budaya pembelajaran itu untuk membuat perbedaan terhadap proses pembelajaran pada umumnya. Ya. Oke, itu dia. Selanjutnya kita masuk kepada hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berbasis budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berbasis budaya, yaitu yang pertama adalah substansi dan kompetensi bidang ilmu. Ya, substansi dan kompetensi bidang ilmu. Nah, pembelajaran berbasis budaya itu menekankan tercapainya pemahaman yang terpadu. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu integrated understanding daripada pemahaman mendalam atau inner understanding. Nah, di mana pemahaman terpadu tadi, masih ingat ya, itu membuat siswa itu mampu untuk bertindak secara mandiri berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya di dalam konteks komunitas budaya. Nah, jadi pemahaman terpadu itu sebagai hasil dari pembelajaran berbasis budaya itu mempersyaratkan adanya penciptaan makna oleh siswa ataupun substansi bidang ilmu dan konteksnya. Nah, di dalam konteks ini, ya, dalam konteks budaya, ya, substansi itu bisa meliputi, ya, ini dalam konteks budaya itu substansi itu meliputi yang namanya, yang pertama ada namanya content knowledge. Nah, content knowledge itu yaitu konsep dan prinsip di dalam bidang ilmu tadi. Nah, yang kedua, jangan lupa dicatat ya, saya nggak nuliskan di sini. Jadi content knowledge itu adalah konsep dan prinsip di dalam bidang ilmu. Kemudian yang kedua ada inquiry and problem solving knowledge. The inquiry and problem solving knowledge. Yaitu pemahaman tentang proses inquiry, yaitu penemuan dan proses penyelesaian masalah dalam bidang ilmu. Nah, problem solving. Nah, yang ketiga itu adalah epistemic knowledge. Epistemic knowledge, yaitu pengetahuan tentang aturan main atau rules of the game yang berlaku di dalam bidang ilmu tadi. Nah, itu ya. Oke. Nah, itu substansi dan kompetensi bidang ilmu. Nah, di mana pengetahuannya itu lebih kepada pemahaman terpadu, ya, atau integrated understanding. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah kebermaknaan proses belajar. Nah, kebermaknaan dalam hal ini itu diperoleh dari hasil interaksi sosial ataupun negosiasi antara pengetahuan dan pengalaman awal siswa dengan informasi baru yang diperolehnya di dalam proses pembelajaran. Di mana proses informasi yang baru tadi, yang baru diperoleh itu
terjadi antara siswa dengan siswa lain ataupun antara guru dengan siswa. Nah, di dalam konteks budaya. Nah, jadi proses penciptaan makna ya melalui proses pembelajaran berbasis budaya itu ada beberapa komponen di dalamnya. Ya, ada beberapa komponen proses penciptaan makna melalui proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah tugas yang bermakna. Tugas yang bermakna. Nah, di dalam pembelajaran berbasis budaya itu tugas yang dirancang itu berhubungan dengan budaya siswa melalui pemanfaatan benda-benda ataupun kegiatan seni ataupun tradisi makanan setempat ataupun cerita lokal ya ataupun yang lain-lain. Nah, jadi istilahnya itu kita mempelajari tentang ini. Nah, coba kaitkan dengan budaya yang ada dari tempat saudara berasal. Nah, itu jadi tugasnya lebih bermakna karena apa? Karena dia mengalami hal itu gitu. Seperti itu. Nah, jadi kayak tadi kita mempelajari misalnya tentang protein. Nah, protein bisa jadi kan ataupun enzim. Nah, jadi bisa atau itu lebih konteksnya lebih umumnya makromolekul karena kalau kita bahasnya protein nanti akan istilahnya itu materinya itu lebih sempit, lebih spesifik. Jadi kalau pembelajaran berbasis budaya itu nggak boleh spesifik ya. Jadi kita mempelajari tentang yang namanya makromolekul. Nah, makromolekul kan di sana ada karbohidrat, protein. Nah, misalnya yang berasal dari Kulim, misalnya Pekanbaru dia daerah Kulim tinggalnya, itu kan ubi. Nah, ubi kan merupakan salah satu penghasil karbohidrat. Karbohidrat itu adalah makromolekul. Nah, itu dia bisa mempelajari itu. Dia harus mempelajari mengenai ubi, apa yang di dalamnya, terus bagaimana rumus kimia dan segala macam. Nah, itu kan saya lebih bermakna tugasnya. Kemudian ada lagi yang ngambil, Bu, saya ngambilnya enzim. Enzim kenapa? Misalnya ada di nanas misalnya seperti itu. Nah, Bu, saya ngambilnya kopra, adanya protein atau segala macam. Nah, itu istilahnya itu tugasnya akan lebih bermakna. Kenapa? Karena tadi melalui berhubungan dengan budaya siswa, yaitu melalui pemanfaatan benda-benda ataupun kegiatan seni ataupun tradisi makanan setempat. Jadi nggak harus budaya ini nggak harus kegiatan ya, tetapi kegiatan seni ya, tapi harus tradisi makanan setempat pun bisa. Atau membatik dia dari Jawa, nah kan membatik bisa itu pewarnaan, proses pewarnaan di sana gitu. Ya, adanya penambahan zat warna kan seperti itu ya. Nah, itu tugas yang bermakna. Nah, yang kedua ya, itu adalah interaksi aktif. Interaksi aktif. Nah, ini proses penciptaan makna itu melalui yang namanya interaksi aktif. Nah, interaksi aktif di sini istilahnya itu kita menggunakan beragam metode interaksi aktif itu untuk pembelajaran berbasis budaya itu yang bisa kita gunakan ya, diantaranya itu adalah pembelajaran melalui proyek atau project based learning. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi kita menggunakan berbagai yang namanya berbagai metode yang dapat istilahnya itu yang dapat membuat siswa tadi itu aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya dengan menggunakan berbagai metode, yaitu misalnya melalui pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, kemudian pembelajaran berbasis masalah ataupun discovery learning ataupun collaborative learning ataupun cooperative learning, dan banyak sebagainya metode yang bisa menyebabkan siswa tadi itu aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada penjelasan dan penerapan. Nah, yang ketiga itu adalah penjelasan dan penerapan bidang ilmu secara kontekstual. Nah, itu ya. Nah, dalam penjelasan dan penerapan bidang ilmu secara kontekstual ya, guru maupun siswa itu bertumpu pada pengalaman ataupun pengetahuan awal siswa. Nah, sebagai istilahnya itu titik awal berangkatnya proses pembelajaran. Kenapa? Karena di sini istilahnya itu siswalah yang akan menciptakan makna ya, yang mengkaitkan antara nanti pengetahuan awalnya dengan informasi yang diperolehnya itu di dalam proses pembelajaran untuk istilahnya mendapatkan hubungan antara budaya pengetahuan awal yang ada pada dirinya dan mengkaitkan antara informasi yang diperolehnya dalam proses pembelajaran dengan konteks bidang ilmu yang sedang dipelajarinya, seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk dapat menjelaskan ataupun menerapkan bidang ilmu secara kontekstual,
ya, itu siswa harus diperkenalkan dengan berbagai macam sumber informasi, baik itu cetak, non cetak, media ataupun alat-alat foto ataupun internet. Nah, itu akan membantu siswa tadi istilahnya itu membuat analisis ataupun mencari informasi ataupun penjelasan pendukung ya mengenai hal yang mereka pelajari. Nah, serta mengenal konteks komunitas budayanya masing-masing dari berbagai sumber. Jadi kita memberikan istilahnya itu sumber sumber informasi yang beragam. Oke. Kita menjelaskan tentang kopra. Oh, orang siswanya nggak tahu kopra kok. Jadi harus misalnya kita buat gambar kah atau video kah. Nah, itu jadi lebih kepada kontekstual. Jadi dia bisa melihat langsung. Oh, ini ada nih Bu di kampung saya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kan siswa itu nggak tahu kalau istilahnya seperti itu gitu. Ya. Selanjutnya untuk kebermaknaan proses penciptaan makna itu sendiri, yaitu komponennya, yaitu kebermaknaan komponennya yaitu penilaian hasil kebermaknaan udah habis ya, tiga saja untuk kebermaknaan, yaitu sumber komponen dari proses penciptaan makna. Itu hanya ada 3 saja. Selanjutnya kita bahas mengenai penilaian hasil belajar. Dalam penilaian hasil belajar ya, itu di sini konsep penilaian hasil belajarnya itu lebih kepada multiple representation. Jadi penilaiannya itu tidak hanya terpaku pada satu jenis saja, tapi lebih kepada banyak jenis, atau kita katakan sebagai multiple representation. Nah, dimana di sini ya kita bisa istilahnya itu menggunakan poster atau puisi ataupun lukisan, catatan harian ataupun laporan ilmiah, tarian, ukiran, patung ataupun berbagai macam jenis representasi sebagai penilaian dari hasil belajar tadi. Ya. Itu dia. Jadi dalam menilai hasil belajar keberhasilannya itu tidak lewat hasil tes saja, tetapi bisa lewat multiple representation. Jadi dia kayak tadi ya, kita mau mau meminta siswa tadi menjelaskan tentang proses kimia di dalam pengolahan kopra menjadi minyak kelapa. Nah, itu kan bisa dalam bentuk catatan harian ataupun laporan ilmiahnya, seperti itu kan. Ataupun bisa juga dalam bentuk istilahnya itu hasil wawancara dan segala macam. Oke, itu dia. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berbasis budaya. Selanjutnya ada peran budaya itu sendiri. Nah, peran budaya. Budaya itu menjadi apa perannya? Ya, budaya itu menjadi suatu metode, ya, metode. Jadi budaya itu merupakan menjadi suatu metode bagi siswa untuk mentransformasikan hasil observasi mereka tadi, ya, ke dalam bentuk-bentuk ataupun prinsip-prinsip yang kreatif tentang bidang ilmu. Nah, jadi melalui pembelajaran berbasis budaya itu siswa bukan hanya sekadar meniru saja atau menerima informasi yang disampaikan saja ya, tetapi siswa juga harus menciptakan makna atau pemahaman ataupun arti dari informasi yang diperolehnya. Itu tadi. Jadi peran budaya itu adalah sebagai metode bagi siswa untuk mentransformasikan hasil observasi tadi dalam bentuk yang kreatif mengenai suatu bidang ilmu tertentu. Nah, itu. Jadi ada di sini proses transformasi. Jadi transformasi itu menjadi kunci ya dari penciptaan makna dan pengembangan pengetahuan. Nah, jadi dengan demikian proses pembelajaran berbasis budaya itu bukan sekadar mentransfer dan menyampaikan budaya atau perwujudan budaya kepada siswa, tetapi lebih menggunakan budaya untuk menjadikan siswa itu mampu menciptakan makna. Sehingga dia istilahnya itu bisa menembus batas imajinasi dan kreativitasnya. Untuk mencapai apa? Mencapai pemahaman terpadu terhadap bidang ilmu dalam konteks budayanya tadi. Nah, itu kan berimajinasi mereka ya. Ketika kita meminta mereka tentang pengolahan kelapa. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, itu kan berimajinasi.
Jadi istilahnya itu menembus batas imajinasinya dan bisa berkreativitas, menciptakan makna dari yang namanya budaya. Nah, jadi kayak gong tadi, kenapa dia mempelajari tentang istilahnya itu kuat lemahnya bunyi dari gong seperti itu. Ada gong kecil, ada gong sedang, ada gong besar seperti itu. Nah, itu dipelajarinya. Nah, jadi istilahnya itu dia mampu untuk istilahnya itu menggunakan budaya tadi untuk menciptakan suatu makna. Nah, sehingga mencapai pemahaman terpadu tentang suatu bidang ilmu tertentu dengan konteks budayanya. Oke, jadi peran budaya itu sebagai metode. Ya. Itu tadi ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada aplikasi pembelajaran berbasis budaya. Nah, pembelajaran berbasis budaya itu sudah diterapkan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Nah, jadi ada, sini kita akan bahas 4. Yaitu yang pertama ada program SUAFE atau Socios Unidos para Artes via Education. Wah, bahasanya ya. Nah, ini dilakukan, SUAFE ini dilakukan di California, Amerika Serikat. Nah, ini merupakan program yang ditujukan untuk membantu guru menggunakan benda-benda seni untuk mengajarkan bidang ilmu seperti matematika, ya, IPA, bahasa, IPS ataupun yang lainnya. Ini di mana nanti perannya itu untuk membangkitkan kesadaran dan apresiasi terhadap seni dari suatu komunitas budaya. Nah, program SUAFE itu sendiri dilakukan mulai tahun 1994. Nah, dengan melibatkan kira-kira hampir 20 sekolah ya. Nah, jadi melibatkan hampir kira-kira 20 sekolah. 20 sekolah. Ya. Jadi, program SUAFE itu apa? Nah, ini program SUAFE itu adalah memperkenalkan budaya suku Indian dan Meksikan. Budaya suku Indian dan Meksikan. Nah, itu dia. Di wilayah California, ya. Nah, di wilayah California. Di dalam berbagai pembelajaran di dalam bidang ilmu. Nah, selain itu program SUAFE itu juga terbuka ya untuk memperkenalkan budaya asing seperti tari selendang dari Cina misalnya itu. Jadi tidak hanya harus budaya suku Indian dan Meksikan saja. Nah, dalam program SUAFE, nah itu guru ya merupakan perancang ataupun pelaksana pembelajaran. Nah, dalam proses perancangan dan pelaksanaan pembelajaran tadi, itu guru dibantu oleh seniman-seniman. Ya, dan juga perancang pembelajaran dari CSUSM namanya, yang dikoordinasikan oleh Meryl Goldberg. Nah, di sana secara berkelompok dan berkelanjutan guru dan fasilitatornya tadi mengembangkan rancangan dan melaksanakan proses pembelajaran bidang ilmu dengan menggunakan berbagai ragam seni. Nah, kalau kelas-kelas program SUAFE ini biasanya memiliki karakteristik yang unik. Nah, di mana di sini partisipasi aktif dari siswa dan guru itu ditekankan. Nah, jadi ditekankan partisipasi aktif siswa dan guru, kemudian adanya risk taking, mengambil resiko, kemudian menggunakan metode assessment juga yang beragam, serta keikutsertaan semua siswa. Nah, program SUAFE ini juga ditawarkan dalam bentuk kuliah online ya, yang berbasis internet. Nah, nanti bisa dibuka itu di http www.aul.com Goldberg. Nah, ini. Nah, jadi program SUAFE ini dinyatakan sebagai salah satu program yang berhasil dan didukung oleh National Science Foundation di Amerika Serikat. Nah, itu dia pembelajaran berbasis budaya yang di Amerika, yang sudah diterapkan di Amerika, itu program SUAFE. Selanjutnya yang kedua ada etnomatematika. Oh, ini matematika ya, bukan matematika. Etnomatematika di Filipina. Nah, salah satu ya wujud pembelajaran budaya berbasis budaya itu di Filipina adalah etnomatematika atau dikenal dengan ethnomathematics yang diperkenalkan oleh namanya De Ambrosio. Ini diperkenalkan oleh namanya De Ambrosio itu tahun 1985 dan Nunes
Itu tahun 1992. Nah, de Ambrosio yaitu menyatakan bahwa etnomatematika itu sebagai the art of comprehending, describing, coping with, and managing both natural and social construction system using techniques such as counting, measuring, sorting, ordering, and inferring, developed by well-defined group like nation, professional classes, children in various age groups, labor groups, and so on. Nah, itu dia. Jadi lebih kepada istilahnya itu Nunes dan si Ambrosio itu tuh lebih mempersepsikan ya, jadi mempersepsikan bahwa etnomatematika itu sebagai lensa untuk memandang ataupun memahami matematika sebagai suatu hasil budaya ataupun produk budaya. Itu dia. Secara ringkasnya, jadi etnomatematika itu etnomatematika dipersepsikan ya, itu sebagai lensa untuk memandang dan memahami matematika, saya buat MTK saja ya, sebagai suatu hasil budaya. Sebagai suatu hasil budaya atau produk budaya. Nah, ini dia etnomatematika. Nah, di Filipina gerakan etnomatematika itu sudah dilaksanakan oleh UP College of Baguio ya, yaitu di disiplin of Mathematics tahun 1996. Nah, kelompok UPCB ini mencoba mempelajari teori struktur aljabar yang ada pada pola tenun tradisional. Nah, jadi dia mempelajari teori struktur aljabar yang ada pada pola tenun tradisional. Itu ada yang juga mempelajari pola musik, kemudian dan sistem persaudaraan dalam budaya Kankanaey. Nah, Kankanaey itu merupakan salah satu dari 7 kelompok etnolinguistik utama di daerah Cordillera, nah yang merupakan salah satu simpul seni terbesar di utara Pulau Luzon. Nah, jadi hasil kajian dari kelompok UPCB ini kemudian didiseminasikan di sekolah-sekolah di daerah utara Pulau Luzon, nah di tempat siswa-siswa Kankanaey tadi belajar matematika. Nah, itu dia. Nah, bisa nggak ya kira-kira di Indonesia diterapkan? Ya bisa saja, tapi harus ada pelopornya ini ya. Jadi dia mempelajari aljabar itu dari sistem aljabar itu dari yang namanya pola tenun, dari pola musik, dari sistem persaudaraan budaya Kankana gitu kan. Jadi memang betul-betul di pelajarinya matematika dari sana. Oke, selanjutnya yang ketiga ada pembelajaran SETS, Science, Environment, Technology, and Society. Nah, ini merupakan pembelajaran terpadu ya, di mana di sini siswa itu diharapkan mampu memiliki kemampuan memandang sesuatu secara integratif. Ya. Mampu siswa tadi itu diharapkan mampu memiliki ataupun memandang sesuatu itu secara integratif dengan memperhatikan keempat unsur ini, ada science, environment, technology, and society. Ya, agar siswa tadi bisa istilahnya itu mempelajari ya, menjadikan pembelajaran SET itu sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam masyarakat. Nah, pembelajaran SET ini yaitu memiliki beberapa karakteristik ya. Karakteristiknya yaitu yang pertama, menciptakan situasi untuk pemahaman konsep yang berbentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat. Ya. Yang pertama, menciptakan situasi ya, boleh dicatat. Yang pertama, menciptakan situasi untuk pemanfaatan konsep sains ya, pemanfaatan konsep sains berbentuk teknologi untuk kepentingan masyarakat. Dicatat sendiri ya, ini susah dicatat ada di sini. Dalam bentuk teknologi. Nah, ini yang jelas teknologinya untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang kedua apa? Yang kedua yaitu berpikir tentang berbagai kemungkinan akibat yang terjadi dalam proses pengalihan atau transfer sains dalam bentuk teknologi. Jadi kita harus berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan ataupun akibat, memikirkan kemungkinan atau akibat dari apa adanya proses
memikirkan adanya akibat proses transfer sains dalam bentuk teknologi. Sains ke teknologi. Yang ketiga, yaitu menjelaskan keterhubungan antara unsur sains yang dipelajari dengan unsur-unsur lain di dalam sets. Jadi istilahnya itu menjelaskan hubungan antara unsur sains yang dipelajari, unsur sains dengan unsur lainnya. Yang keempat, mempertimbangkan manfaat ataupun kerugian dari penggunaan konsep sains tersebut bila diubah dalam bentuk teknologi. Ini saya taruh di sini ya. Nah, ini kita batasi saja. 4, mempertimbangkan yang manfaat ataupun kerugian dari konsep sains tadi bila diubah dalam bentuk teknologi. Ya. Dicatat secara menyeluruh ya. Kerugian ini. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dalam konteks konstruktivisme itu siswa diajak berbincang tentang sets dari berbagai macam arah dan dari berbagai macam titik awal tergantung pengetahuan dasar yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Nah, di Indonesia sendiri ya, sets ini sudah diperkenalkan di Universitas Negeri Semarang, di UNES, melalui Lokakarya di tahun 1999 yang bekerja sama dengan Siameo Rejsam. Nah, dalam lokakarya tersebut disusun usulan kebijakan pendidikan sets bagi Depdiknas. Nah, dikembangkan materi sets ala Indonesia ya. Nah, model pembelajaran sets ala Indonesia ini dan model evaluasi pengajaran sets ini dirancanglah di sini melalui lokakarya tadi. Nah, sejauh ini ya belum ada informasi lagi tentang tindak lanjut ataupun implementasi sets tadi dalam proses pembelajaran di bidang ilmu di sekolah-sekolah. Baru sebatas lokal saja. Oke, lanjut yang keempat ada pembelajaran inovatif Toray. Toray Science Foundation yaitu sebuah yayasan di Jepang ya yang berada di Indonesia itu membuka kesempatan bagi guru-guru sekolah menengah untuk membuat inovasi dalam pembelajaran IPA yaitu pembelajaran biologi, fisika ataupun kimia. Nah, di mana setiap tahun ya, yayasan tersebut mengundang guru-guru untuk mengajukan usulan tentang inovasi dalam pembelajaran IPA. Nah, yang selanjutnya nanti akan dikompetisikan melalui program hibah bersaing yang namanya Toray Science Education Award. Nah, program ini sudah dimulai di tahun 1994 dan diikuti oleh ratusan guru IPA di SMA setiap tahunnya. Nah, nanti pemenang program hibah bersaing ini biasanya berjumlah sekitar 5-9 orang. Nah, itu di sini guru tidak mengharuskan guru untuk melakukan pendidikan IPA berbasis budaya saja ya, tetapi juga menunjukkan strategi-strategi guru menggunakan lingkungan sekitar sebagai laboratorium IPA. Jadi tidak hanya budaya saja tetapi juga memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar sebagai laboratorium IPA, misalnya bunga ataupun barang bekas ya. Nah, sungai, habitat ikan, struktur tanah ataupun tanaman-tanaman lainnya ini untuk yang Toray. Jadi tidak hanya budaya juga di dalam inovatif Toray ini, tetapi juga memanfaatkan hal-hal ataupun bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itu ya. Oke, ini saja aplikasi pembelajaran sains pembelajaran berbasis budaya. Nah, nanti saudara bisa membuat suatu rancangan pembelajaran di mana bertitik tolak dari daerah saudara masing-masing yang kaitannya dengan IPA. Nah, yang kaitannya dengan kimia. Misalnya yang berasal dari daerah Kampar misalnya kan, itu Kampar ada nanas misalnya gitu, ada durian gitu. Nah, itu kan bisa dilihat dipelajari tentang kimianya seperti apa, seperti itu ya. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai pembelajaran berbasis budaya. Semoga bermanfaat dan nanti akan ada tugas, silakan lihat di bawahnya. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.